Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji dari Allah yang tidak habis-habisnya kita sampaikan pada Allah atas segala nikmat yang telah kita dapatkan sampai dengan hari ini. Kita masih diberi kenikmatan menghirup udara gratis, masih bisa diberi kesempatan untuk mendapatkan kehidupan dengan yang kesehatan sehingga bisa hadir dalam majelis ini. Dan alhamdulillah hari ini kita mendapat rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Soto berbagai macam temannya, alhamdulillah. Yang tak kalah pentingnya adalah kita diberikan kenikmatan iman dari Allah, hidayah iman yang sangat mahal sekali. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah iman ini. Dan mudah-mudahan Allah tetap menjaga hidayah iman ini tetap tertanam di dada kita dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, senang, susah, kita senantiasa tetap mempertahankan iman kita, menjaga iman kita, merawat iman kita, dan meningkatkan kualitas iman kita. Salam salawat, semoga tetap tercurah dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, serta umat Islam yang perjuangan agamanya, dan semoga kita termasuk dalam. Amin. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan halaqah Jumat offline malam hari ini, dan tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan ada salah satu saudara kita yang akan melaksanakan tugas di luar Hong Kong, dan mudah-mudahan tugas ini, amanah yang diberikan ini bisa semakin sukses di tempat yang baru, berikan keselamatan, tetap terjaga keluarganya, kesehatannya, dan juga karirnya semakin meningkat. Amin. Dan malam hari ini juga kita sudah dibersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Henry Nuswantoro, yang alhamdulillah kemarin hari Kamis ya Ustadz ya, Kamis mendarat setelah melalang buana di Taiwan. Sekarang mau melalang buana di Hong Kong. Akan membersama kita, dan insya Allah malam hari ini akan menyampaikan tausiah dengan judul keberkahan hidup Ustaz. Ya, mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka silaturahim, mendapatkan berkah dari Allah, dan ini mudah-mudahan dalam majelis ilmu ini, majelis zikir ini, malaikat datang untuk mencatat amal kita, dan mudah-mudahan bisa menjadikan menambah bekal kita di akhirat kelak, dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah. Selanjutnya, marilah kita buka dulu majelis ilmu pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkatan surat Al-Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Hadini wa niatan solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Nih barokahnya ngumpul di majelis ilmu ini, Masya Allah ya. Semua hadir di hadapan kita. Tampungannya dengan yang akan ditampung lebih banyak. Tidak ada tempat lagi untuk menampung. Ini berkahnya kita ngumpul. Jadi setelah sekian lama mungkin banyak forum-forum online. Sebenarnya kalau kajian materi itu kan kita bisa mendapatkan dari mana saja. Dari YouTube, dari materi, dari baca bisa. Tapi yang namanya ngumpul begini nggak bisa, kecuali kita datang, meniatkan. Nah inilah kelebihan kita kalau offline itu. Kalau makan ya online, makan di rumah masing-masing. Itu pun kalau ada ya. Nah kalau offline begini kita bisa saling kumpul. Karena berkumpulnya kita saudara muslim brotherhood itu kan ada energi ya. Atau dengan lain itu ada energi positif, saling tarik menarik. Makanya Nabi menyampaikan kalau kita silaturahmi itu memperpanjang usia ya, menambah rezeki. Nah rezekinya sudah jelas kan, rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki makanan, dan rezeki kita bisa saling bertatap muka, bersalaman itu berguguran dosa-dosanya. Bahkan melangkahnya kaki kita ke sini itu tadi yang jalan kaki, naik kereta, dihitung semua menaik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menggugurkan dosa kita. Makanya kalau kita datang di masjid ilmu ini, salah satunya bisa menggugurkan dosa, menaikkan derajat. Maka pernah sahabatnya Ibnu Mas'ud itu datang, ya itu nggak bisa tenang hidupnya, tidurnya nggak nyenyak, makannya nggak nikmat, kemudian hatinya gundah gulana, galau gitu. Maka ditanya resepnya apa nih biar hatinya tenang. Kemudian bawalah hatimu kepada 3 tempat. Yang pertama bawa ke masjid Quran. Engkau baca Al-Quran atau engkau mendengarkan orang yang baca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan hatimu di dalam masjid ilmu. Engkau mendengarkan dan perhatikan baik-baik yang mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hadirkan hatimu di dalam sepertiga malam terakhir itu, di saat yang lain tidur, maka engkau bangun dan mengambil air wudhu, kemudian sholat tahajud. Maka di situ engkau bisa bermohon kepada Allah, diberikan ketenangan dan ketentraman batin. Kalau itu belum juga menjadikan hatimu tenang, maka mintalah kepada Allah untuk diganti hati yang baru. Operasi. Nah, itu mungkin inspirasi tangkok hati kali. Maksudnya hati spiritual. Karena itu bisa jadi bukan lagi hatimu kan. Nah, karena sudah terlanjur membatu. Maka ini satu simbol bahwa memang ngaji itu menjadi sarana kita untuk saling mengingatkan, saling bersilaturahmi, itu membawa ketenangan dan ketentraman batin. Rata-rata memang apalagi kalau di negeri Hongkong gini, kumpul itu kan mahal. Bisa ngumpul bareng ini sesuatu yang sangat mahal. Sholat berjamaah itu juga sesuatu yang sangat mahal. Karena masjid juga jauh, aktivitas kegiatan juga padat. Sehingga ngumpulnya kita di tempat ini betul-betul, Masya Allah ya, perjuangan yang luar biasa. Maka ini bisa menjadi jalan kebaikan dan jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi insya Allah. Karena tidak ada forum yang lebih mulia selain forum yang di situ disebutkan asma Allah Subhanahu wa taala. Kita zikirkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, di pertemuan malam hari ini kita akan diskusi sebenarnya, sharing-sharing saja. Karena kalau secara ilmu bisa jadi bahwa Bapak di sini lebih banyak ilmunya lah, lebih banyak pengalaman hidupnya begitu. Apalagi yang berkaitan dengan kehidupan di sini ya, berinteraksi dengan minoritas itu kan sesuatu yang butuh kekuatan dan pertahanan iman lah. Kalau di sini kan kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang itu betul-betul menjadi ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin hampir 2 bulan saya keliling di Taiwan itu juga menyelami bagaimana
aktivitas teman-teman kita yang bekerja di sana, baik yang sektor formal, non formal, kemudian mahasiswa yang S2, S3, S1 juga ada, kita ketemu, masuk ke kampus juga, ke wilayah-wilayah itu juga memang alhamdulillahnya semarak dakwah di sana sudah mulai menggeliat. Artinya pemerintah di sana pun juga sudah mulai memahami Muslim. Kaitannya dengan ibadah beberapa juga mengizinkan. Kalau hari raya juga diizinkan. Dan banyak hal yang memang ada kelonggaran-kelonggaran juga kabar gembira. Muslim friendly lah gitu ya. Mereka sekarang membuka sebesar-besarnya untuk orang datang sehingga menjadi satu negara yang Muslim friendly. Kemudian makanan-makanan juga beberapa makanan halal juga banyak ditemui di warung-warung yang sudah tersertifikasi. Itu juga menjadi bagian dari dakwah teman-teman kita dari Indonesia, dan masjid itu banyak terbangun di sana. Terakhir kemarin kita datang ada satu masjid itu yang urunan PMI, Pak. Urunan beli 4 juta NT, kemudian dibeli, rencananya mau diresmikan 2 tahun lalu pandemi. Nah kemarin itu saya datang ke sana, ya ini rumahnya juga nih 3 lantai, urunan. Nah saya tanya kenapa, apa motivasinya beli masjid di sini, padahal kan nggak lama di sini kan, dia bekerja paling kurang 12 tahun, biar ninggalin kenang-kenangan di akhirat. Ya jadi jawabnya gitu, kenang-kenangannya kan wakaf, dia iuran setiap bulan, ketika sudah dapat tanah langsung ada bangunannya dibeli, dan sebelahnya itu kelenteng. Jadi pepet-pepetan gitu, tinggal milih ibadahmu yang mana, yang jalur kiri apa yang ke kanan. Nah itu saya lihat, wah ini Masya Allah ini. Nah inilah yang disebut dengan keberkahan itu sebenarnya. Apakah berkah itu ketika kita maknai kan bisa bermakna tuzidhum fit ta'ah wa ziyadatul khair, bertambahnya ketaatan dan bertambahnya kebaikan-kebaikan. Nah ketika tempat itu menjadi berkah, ini tempat jadi berkah. Kenapa? Karena di sini jadi tempat kebaikan. Nah, Mekah, Al-Mukarramah, Madinah itu juga berkah. Nah, dan Al-Quran itu ternyata juga membawa berkah ya. Kenapa? Malaikat yang membawa Al-Quran juga dimuliakan Allah. Rasulullah Muhammad SAW karena di situ ada turunan yang menerima wahyu Al-Quran, menjadi nabi yang mendapatkan syafaat. Terus apalagi hari di mana turunnya Al-Quran juga menjadi hari yang mulia. Bulan Ramadan, semua yang berkaitan dengan Al-Quran ini bisa menjadi keberkahan. Nah, tempat rezeki yang berkah pakai yang banyak. Saya punya teman itu sehari penghasilannya 1 M di Semarang itu ekspor itu. Tapi nggak tahu kenapa itu tiba-tiba kemudian berbalik, kemudian terus tutup perusahaannya. Itu dulu ekspor ini produk-produk perikanan. Itu 1 hari 1 M penghasilannya. Kita datang ke rumahnya, kemudian anaknya sekolah di Amerika semua. Tapi ketika kemudian dalam perjalanannya, saya sedikit banyak kemudian melihat ini kok kemudian keluarganya berantakan, bercerai kan. Nah, kemudian perusahaannya tutup. Perusahaan dulu. Padahal dulu kayak apa kan penghasilannya begitu. Nah, terus teman-teman bilang, oh ini mungkin berkahnya yang kurang. Gitu. Ya, apa faktornya? Oh alam. Tapi memang kemudian terus drop perusahaan itu. Nah, sekarang di Indo itu juga ada fenomena para pengusaha itu ngumpul, forumnya namanya Muhsidin Club. Itu Muhsidin Club. Nah, Muhsidin Club ini kalau mau gabung klub ini syaratnya setiap bulan minimal sedekahnya 10 juta. Nah, minimal 10 juta itu sudah ada berapa ratus anggota. Dan itu ada kumpul tiap bulan ngasih gitu. Supaya apa? Ternyata begini. Pada dasarnya ketika kemudian dia berusaha itu rata-rata terjadi ketidakseimbangan. Keberkahan keluarganya itu justru karena sibuk bekerja malah melupakan fungsi pokok dan tugas utama dia di dalam kehidupan ini, menjaga keluarga itu. Makanya diikat lewat Muslim Club itu, cara ngikatnya ya pokoknya 10 juta komitmennya tiap bulan minimal. Maka ada perusahaan teman saya yang ikut ya. Terus setiap tahun ada audit keuangan. Ketika audit ini kok ada pengeluaran setiap bulan yang terlalu banyak. Ternyata Pak, pengeluaran untuk sedekah itu di Muslim Club ini
Dan dia susah menjelaskan, pokoknya ini uang tiap bulan itu keluar sih. Dan ternyata hartanya itu nggak tambah berkurang. Waljazat, waljazat, waljazat. Masya Allah. Nah, yang menggagas klub ini tuh mungkin kalau Bapak kenal lah di medsos terkenal di WEK Prayoga itu anak muda dia. Nah itu penghasilannya dengan sedekahnya itu lebih banyak sedekahnya. Oh ya, kita boleh iri Pak dengan orang kayak gini. Misalkan penghasilannya dia bilang saya cukup sebulan itu cukup 20-30 juta untuk keluarga. Selebihnya itu bisa ratusan juta. Bahkan Ramadan itu kemarin 1 M, Pak. Dia bebas saja, siapa yang mau silahkan kirim data, nanti diseleksi sama sana, terus dikirim. Ini sekian puluh juta, ini sekian. Ada dilaporkan lewat mesin 10 juta, 1 M. Itu belum lagi yang lain-lain, yang tidak tercatat. Itu dia bagian dari syiar mereka. Supaya katanya ini biar berkah. Hartanya itu biar berkah. Nah, waktunya juga dulu biar berkah juga ketika kemudian dia mengajak para muslim klub ini untuk ngaji. Ngajinya tentang keluarga, parenting, fokusnya di situ. Nah, ini menarik juga ini, karena hari-hari ini kita dihadapkan karena kesibukan, karena aktivitas justru tidak berkah. Waktunya jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak, gitu. Karena sibuk kita itu. Kemudian berkah itu juga bisa dimaknai ketika kemudian ilmu. Nah, ilmu yang berkah. Itu kalau di Singapura ada namanya nanti Mas Ainun Najib, Pak. Bisa ditemui beliau. Teman saya itu, beliau itu anaknya guru madrasah dari Surabaya. Terus kemudian dia dari sejak mudanya memang juara Olimpiade. Kemudian kuliah di Singapura. Sampai kemudian hari ini belum balik ke Singapura, belum balik ke Indonesia. Kan di viral kemarin kan disuruh pulang sama Pak Jokowi. Nah, itu saya waktu beberapa kali ke Singapura ditemui sama beliau, diajak makan di bandara, kita keluar gitu. Beliau enak orangnya, saya mungkin bisa ketemu di sana. Nah itu juga ilmunya supaya berkah itu ya bermanfaat untuk sebanyak-banyak orang. Gak mau balik kalau di sana, karena untuk mengembangkan diri di Indo agak berat, agak susah untuk riset dan sebagainya, dia agak soalnya belum mau balik. Kemudian untuk anaknya juga, karena juga pinter kan, kemarin viral juga yang piagam menghargainya sampai berapa lembar-lembar itu, karena di sana daya dukungnya itu kemudian bagus dan kuat. Nah, ilmu yang berkah ketika kemudian sedikit yang disampaikan, ini guru ngaji ilmunya berkah, anaknya jenius. Jenius, Masya Allah itu jenius. Terus kalau di Indo itu ada, kalau di Telkom itu yang dulu buka lapak itu, yang punya buka lapak itu kan teman-teman juga di forum Indonesia Muda itu begitu. Waktu itu dia ITB, dia bilang saya ini pinter Pak, nggak pernah belajar katanya, tapi kalau dosen nerangkan itu dia bisa tahu. Karena jenius, Olimpiade matematika juga itu pinter. Dosen nerangkan apa sebentar aja, dia itu nggak pernah belajar itu sudah pinter. IPK-nya komplot 4 ITB. Ajrin ya, temunya Satimah, kakak kelas ya, dari Pekalongan itu. Kan saya ketemu ngobrol-ngobrol di Jakarta. Itu pinter emang, betul-betul pinter ya, Satimah ya. Iya. Jadi nggak pernah belajar. Lalu kemudian waktu itu dia merasa, lalu kalau saya sudah pinter kayak gini, untuk apa kepinteran saya gitu. Kemudian mulai aktif organisasi, kemudian merancang Bukalapak itu. Padahal niatnya tadi, saya pinter, ilmu saya untuk apa? Nah, supaya berkah itu kemudian dia merancang itu Bukalapak itu sama 3 orang ya. Sampai hari ini. Sekarang jadi direktur Telkom. Digital bisnis. Ya, digital bisnis. Fajrin. Itu dulu ya teman-teman, di waktu masih muda-muda kita ngumpul-ngumpul sama Ainul juga itu. Nah, itu karena supaya berkah. Sekarang kan Bukalapaknya kayak apa kan, Masya Allah. Nah, itu keberkahan dari ilmunya beberapa orang ini kalau kemudian dioptimalisasi bisa betul-betul bermanfaat untuk sebanyak-banyak orang. Nah, ini butuh kan, kalau muslim itu punya kapasitas intelektual yang kemudian bisa menjadi pengaruh yang banyak
untuk kemaslahatan umat kan luar biasa ya. Ini butuh sosok-sosok yang seperti itu, bagian daripada zikir ilmu. Nah ini keberkahan di usia. Usia itu juga kalau kita sering nyanyi apa panjang umurnya, panjang umurnya. Panjang umur itu belum tentu berkah. Kalau berkah umurnya mau panjang atau mau pendek, ya terserah Allah isinya. Ada orang yang usianya pendek, tapi diisi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, sehingga berkah usianya. Nah, beberapa kadang usia itu kita nggak ngerti kapan waktunya. Nah, ada di antara kita itu kadang bisa menjadi arsitek kebaikan ya, tapi juga perlu mewujudkan menjadi monumen kebaikan. Misalkan kita nih punya ide-ide apa, arsitek kan, merancang ini, punya konsep dakwah ini, punya rancangan ide-ide. Dan ini secara konseptual. Nah, bagaimana kemudian supaya berkah usia kita ini itu diwujudkan di dalam monumen kebaikan yang bisa berbentuk apapun itu. Kalau dalam bahasa yang lain, sodaqatun jariyatun atau ilmu yang tafa'u itu. Jadi diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang itu bisa menjadi monumen kebaikan yang long term. Nah, kalau di dompet duafa ini kan sebenarnya dari sisi awal-awal berdiri itu konsennya malah bukan di dakwah ya. Walaupun inspirasi awal dompet duafa itu CDP kan, Korps Dakwah Pedesaan. Pak Parni melihat mahasiswa-mahasiswa ini ngajari ngaji di pedesaan nggak ada duit, nggak ada dana, kemudian dicarikan lewat Republika itu. Kemudian beberapa wartawan Republika membuat program beasiswa, lantas kemudian baru membuat monumen-monumen kebaikan. Ada sekolahan, ada masjid kan, ada rumah sakit, itu bagian dari monumen-monumen kebaikan dari hasil arsitek-arsitek kebaikan di dalamnya. Maka teman-teman PMI di Taiwan itu begitu, ketika dia punya rancangan kepengen bikin sesuatu yang bermakna monumental sampai kapanpun, dia bikin masjid. Karena banyak orang Indo yang sudah jadi warga sana. Jadi udah KTP sana, sehingga dia bisa beli tanah kan. Beli tanah, beli properti. Biasanya nanti sebelahnya toko Indo, kan saling support sistem ya. Gitu. Nah ini ada arsitek kebaikan. Nah usia kita ini karena terbatas, maka untuk melanggengkan ini ya lewat wakaf itu. Ya kan? Wakaf ini kan untuk melanggengkan kebaikan-kebaikan yang long term, sifatnya panjang. Misalkan kita punya pesantren, atau kita kalau nggak harus punya ya kita mensupport pesantren, kita bisa mensupport pendidikan Islam, kita bisa mensupport apapun yang sifatnya long term. Nah, beberapa waktu lalu, waktu kemarin itu saya di Taiwan tuh ketemu dokter spesialis jiwa. Nah, ketika saya pakai dompet duafa begini, langsung nyamperin, loh, Ustaz dari dompet duafa? Iya, namanya saya ini dulu penerima manfaat beasiswa etos. Dokter catur. Nah, tiba-tiba begitu, karena juga enggak juga saya ini alhamdulillah bisa kuliah karena dibantu oleh dompet duafa dulu mustahil kan. Terus bisa jadi dokter, qadarullah begitu. Sama dulu pernah mampir ke shelter sini, shelter Hongkong yang masih di atas dulu itu, nginep. Itu dia dari Lampung, dosen Unila, kemudian kuliah di UK, terus dapat undangan presentasi di Hongkong. Waktu itu saya masih di sini, waktu undangan ke sini terus cerita-cerita begitu, nginepnya di Hongkong karena dia tahu dicari di web itu dompet duafa ada di Hongkong. Terus nginep. Dia cerita, saya ini dulu bisa kuliah di beasiswa dompet duafa. Karena waktu selesai SMA itu bingung mau kuliah, nggak ada duit, nggak ada dana, dia dari keluarga yang pas-pasan begitu, kemudian cari-cari beasiswa, dapatlah beasiswa etos. Kemudian bisa kuliah lancar S2, S3, sekarang dosen Unila. Nah ini kan keberkahan terus dari dana zakat atau dana-dana yang diinvestasikan ke akhirat lewat pendidikan long term masanya. Ini bagian dari keberkahan rezeki, keberkahan usia yang kemudian bisa kita lakukan. Anak yang berkah, maka anak yang ganteng, yang cantik,
belum tentu. Anak yang berkah ya anak yang kemudian bisa mendoakan orang tuanya, bisa taat kepada Allah SWT. Nah, saya sebelum kesini beberapa bulan bulan apa itu, ditelepon mahasiswa residen dari Diponegoro, Undip itu, kemudian diminta datang, Ustaz, tolong datang nih ke rumahnya Pak ini di jalan ini, meninggal. Akhirnya saya meninggal. Dia orang terkenal di Semarang, dokter terkenal di Semarang, dokter senior lah, udah sepuh. Kemudian saya masuk ke rumahnya, tanya dulu jenazahnya sudah dimandikan belum? Sudah, beres semua dari rumah sakit, tinggal ini tolong didoakan. Nah, ketika jenazahnya datang itu, anak-anaknya tuh nggak responsif, udah biasa aja gitu. Terus saya bilang gini, ayo anak-anaknya mana nih? Tolong ambil air wudhu dulu. Sebelum orang lain menyolatkan, anak-anaknya kumpul dulu. Karena beberapa anak kan ada yang kuliah di Amerika, di beberapa di luar negeri, juga sudah di dokter gitu. Wah, ini kan anak yang berkah itu bukan anak yang hanya pendidikannya tinggi gitu. Akhirnya terus gimana? Ya udah sekarang ambil wudhu semua. Saya bilang anak-anaknya, keluarganya semua, tolong ambil air wudhu. Kemudian mari kita sholatkan bersama-sama. Nah, waktu itu kemudian debat antar keluarga, saya dengar ini mau dimakamkan kapan katanya. Ada yang sore ini juga, karena waktu itu kan siang. Ada sore ini juga, biar nggak terlalu lama. Terus yang lainnya anaknya besok lagi. Besok tuh mintanya jam 11, meninggal jam 11, mau dimakam jam 11 besok. Saya bilang ini kalau bisa jangan lama-lama. Saya bilang udah pagi aja. Kalau emang nggak boleh dimakamkan sore, harusnya kan kalau siang sore itu masih cukup lah, masih cukup. Tapi ibu istrinya nggak mau, nggak, biar semalam dulu di rumah. Akhirnya sudah malam diinapkan, terus maunya siang, terus saya minta ada yang satu jangan sampai siang, kalau bisa pagi itu segera aja, jam 7 atau setengah 8. Akhirnya manut ngikut, terus jam setengah 8 itu sudah diberangkatkan. Nah, ini kalau anak yang tahu bagaimana mensikapi ayah yang meninggal kan pasti beda ya suasananya. Terus kemudian juga ya paling tidak mendoakan atau apa ya secara responsifnya itu, nggak kemudian cuek gitu. Wah ini Masya Allah ya, mudah-mudahan beliau karena dokter kemudian dosen ya ilmunya mudah-mudahan juga barokah, ilmunya barokah. Nah, anak-anak yang barokah itu yang anak-anak yang bisa menghantarkan kepada ketaatan kepada Allah, kesolehan dan mendoakan. Ini yang kita butuh mencetak itu bukan bukan hanya sekedar pinter secara intelektual. Nah, di Taiwan itu kemarin ketemu dengan orang Indonesia yang menikah sama orang Taiwan. Nah, dan saya tanya, anaknya kan 2, laki-laki. Bu, anaknya di mana? Anak saya tak bawa ke Indonesia, Ustaz. Nah, kenapa nggak disekolahkan di Taiwan? Nah, di Taiwan sekolahnya banyak PR-nya. Nah, padahal itu sudah kelas 4, kelas 5 SD dibawa ke Indonesia, dipondokkan di Indonesia. Ya, dipondokkan di Malang. Lalu kenapa dipondokkan di Malang? Saya punya target, Ustaz. Anak saya ini saya pondokkan ke Malang, tapi saya warga negarakan Taiwan. Kenapa diwarganegarakan Taiwan? Padahal ibunya itu nggak mau warga negara Taiwan, walaupun suaminya orang Taiwan. Saya mau punya target anak saya ini katanya, mau saya warga negarakan Taiwan supaya bisa diterima kuliah di Universitas Madinah dan mau kita rancang menjadi dai di Taiwan. Masya Allah kan, ini visinya kan banyak sekali. Dia bisa bahasa Taiwan, anaknya tuh sudah bisa bahasa Taiwan. Karena kalau orang Indonesia kakak beradik ini bahasa Taiwan, temennya bingung semua kan. Kalau orang bingung bahasa Taiwan. Nurut itu Masya Allah, ya nurut. Nurut dipondokin, nurut mau, kemudian mau masuk di Madinah katanya nanti biar bisa berdakwah di Taiwan. Karena di Taiwan memang kurang dai. Dan orang lokal yang muslim itu giroh untuk dakwahnya kepada sesama orang Taiwan itu kurang. Padahal yang masuk Islam kan ya lumayan. Waktu saya kemarin ke sana juga ada satu yang mau minta masuk Islam. Kemudian saya tanya dulu, ini benar-benar masuk Islam nggak, mau belajar apa tidak? Tapi ada penerjemahnya kan. Dan hanya karena mau menikah kemudian masuk Islam terus nggak mau belajar. Karena ternyata banyak yang begitu kan, nikah udah itu selesai hanya untuk pernikahan. Tapi kalau yang di masjid Taipei itu Grand Mosque itu dia susah, kalau mau masuk Islam harus ikut kursus dulu. Ya, itu bagus kan sebenarnya, ikut kursus dulu, baru kemudian nanti berapa waktu dites, ditanya, kemudian bisa minimal bisa sholat ya, kemudian baru masuk Islam. Kalau kemarin
Saya minta lewat penerjemah, kita ajari sholat dulu, praktek sholat, ajari wudhu dulu nih. Kan itu dikasih Muslim Guiding, tapi kalau baca kan nanti kelamaan, yuk kita praktek langsung. Saya ajak praktek wudhu, kemudian habis itu sholat, setelah itu ikut sholat berjamaah juga. Minimal bisa tahu. Nah ini nah kan menjadi berkah usianya kan, dari yang sebelumnya non muslim jadi muslim, wah ini jadi berkah. Dan itu minggu berikutnya saya datang lagi ke Kaohsiung, itu juga ada pengislaman juga laki-laki. Sekarang kalau di Taiwan memang sedang marak pernikahan siri. Marak sekali, hampir tiap minggu ada di toko-toko Indo, di organisasi itu marak sekali, Pak. Kalau sudah di penghulu ke sana laris Pak. Iya. Oh, betul ini. Kak Ghazali mau ke sana langsung dari penghulu itu. Saya bilang, ini luar biasa apa ya? Saya datang juga beberapa kali ke kantor Karena organisasi. Siapa yang menikah? Si menikah antara TKI dan TKW. TKI dan TKW. TKW dan Kalau TKW. enggak TKW sama orang Taiwan. Tapi siri. Siri. Ya, kalau Siri. resmi nggak bisa. Ya nggak mau ngurus aja. Jelasin dulu secara pasti. Banyak pemikiran yang aneh-aneh sih. Iya. Dan itu sekarang menjadi tren. Menjadi tren sekarang. Jadi tren. Ya fenomenanya begitu. Nah, ini mungkin biar kerjanya di Taiwan berkah ya, jadi Karena di menikah. sana agar jumlah TKI dengan TKP dengan TKW biar Lebih banyak TKW-nya. tapi hampir ada kan ada. Kalau di sini kan TKP dengan TKW-nya jauh. Ya, banyak TKW. Ini lebih banyak. Kalau di sana hampir Saya dulu sebelum pandemi banyak nikah. Oh iya. Nikahnya atau nikahan? Nikahan ya. pernikahi. Maka sebenarnya takut jangan kemana-mana. Ya, itu sedang semarawai kalau datang. Jadi itu jadi bisnis tersendiri sekarang di sana. Iya, Biasanya pakai uang. Iya, kalau mau nikah uang. pakai uang karena ada yang paket prewedding, paket catering, paket ada gitu potret. Iya ada. Katanya siri. Iya, tapi begitu. Cuma nggak siri kalau itu. Itu nikah agama berarti. Nikah siri. Kalau siri kan sebut-sebut. Kan ada di daftar. Siri itu rahasia. Iya. Cuma pengertiannya Pengertiannya kan. Berarti nikah agama. Cuma agama. Bukan nikah resmi. Oh, nikah tanpa surat. Iya. Ada suratnya. Tanpa surat. Suratnya ada, sertifikatnya ada dari Wali. organisasi yang menikahkan itu. Bali ada saksi. Apa? Karena Iya. Iya. ya karena TKW-nya statusnya udah bisa mewalikan diri sendiri jadi wali hakim. Iya, ada yang lewat begitu wali hakim, ada yang langsung video conference dengan keluarganya begitu. Itu mau komunikasi. Nikah kebetulan. Sebenarnya memang nggak ada surat dari negara kan. Ya. Tapi mereka bisa mengeluarkan surat. Sebenarnya bisa diajarin, bisa itu. Kalau di sini, kalau udah dapat surat nikah itu, udah dapat surat nikah, nanti diterjemahin aja ke bahasa Indonesia di sini. Bahwa Indonesia berlaku. Ya, sekarang nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa, prosedur di Indonesia nggak bisa menerima itu, ditolak dari KUA sana. Nggak apa-apa, sipil. Secara ini kan dia resmi. Di Indonesia minta sipil itu nggak apa-apa. Dia resmi suami istri. Secara Islam sah, Iya. secara kenegaraan sah. Itu mungkin perlu diajari lagi. Iya, perlu diajari. Saya lama ngurus itu waktu itu. Kalau ke sana kayak Saya sampai buatin vouchernya itu. Datang ke ini dulu, balik lagi. oh, itu menarik itu. Belajar nih, Ya, terus kalau kata berkah itu kita sering temukan di keseharian kita sebenarnya. Kalau kita salam kan ada berkahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini berkah. Artinya selama kita berinteraksi itu ternyata doanya mendoakan saling mendapatkan berkah. Nah, kita ketemu Pak Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkah. Bukan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tapi ada energi kan di situ, ada energi positif, saling mendoakan selamat, saling mendoakan kasih rahmat, saling mendoakan diberkahi Allah. Kadang-kadang nggak sampai ke sana. Assalamualaikum, udah. Nggak ada WRWB-nya. Oh, diteruskan WRW. WRW. Tapi nggak boleh WRW, Pak. Nggak boleh ya. artinya itu. Harus dilanjutkan. Harus
Harus ditulis lengkap ya. Salam. Itu keberkahan. Kemudian doa menikah itu juga tulisannya kan juga barokallah. Nah, ini Ada juga lagunya. keberkahan juga. Artinya memang yang diharapkan itu antara pengantin itu ya berkah. Kemudian tadi Pak Sirwan mau pindah ke tempat yang lain itu ternyata di Al-Quran kan juga Rabbi Anzilni Munzalam Mubarakah. Ya Allah berikan kami tempat yang diberkahi karena engkau sebaik-baik memberi tempat. Ini kita kemana saja pakai doa ini. Mau pindah kemana, mau kemana. Nah, sehingga kita di mana saja itu diberkahi kayak sini. Alhamdulillah ketemu majelis. Kan sesuatu yang diberkahi. Di mana kita akan pergi ketemu dengan majelis yang mengajak kita kepada Allah. Nah, itu diberkahi. Apalagi kata-kata berkah yang kita sering jadi. Walau anak ahlul qura amanu wattaqau la fatahna barakatib minas sama'i wal. Jadi diperturunkan berkah Allah dari langit dan bumi kalau kita amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Diturunkan berkah dari langit dan bumi. Insyaallah ya. Tahiyatul mubarakah. Nah, tahiyat juga ketika sholat di sana ada kata-kata berkah. Artinya ini juga sudah sering ada di antara kita itu berkah, termasuk kalau kita habis kondangan dapat berkahan. Berkat. Nah, itu kalau orang Jawa kan biasanya gitu kan, cara Berkatnya mana? nah, berkatnya mana kan. Kalau orang non Muslim juga kata-katanya juga berkat kan. Ampo. Sama keberkahan Tuhan. Iya. Fatwa. Termasuk kemerdekaan kita itu juga atas berkah rahmat Allah. Nah, ini betul-betul yang diharapkan kehidupan kita tuh bukan hartanya, bukan banyaknya ya, tapi berkahnya. Usia itu juga bukan usia panjang atau pendek, tapi seberapa berkahnya. Berkah umur. Nah, lagunya segitu. Bukan panjang umurnya. Nanti kalau dikasih 150 tahun repot, Pak. Capek ya. Tua banget ya. Terus saya tuh punya nenek asuh ya. Dia dulu mengasuh di panti asuhan. Sampai hari ini itu saya sudah hampir 90-an. Tapi itu nggak meninggal. Belum ditakdirkan meninggal. Iya. Pak dia udah capek katanya. Saya udah capek masih hidup. Iya, udah capek hidup. Kalau dia tuh pakainya bajunya putih-putih terus. Kalau tidur ya di rumah ya putih, semua putih terus. Sampai kemarin sudah, saya masih bisa baca Al-Quran pakai elus gitu. Kaca pembesar itu sama sekali. Itu pengen masih punya jadi pengasuh. Masih sampai hari ini masih. Kalau udah nggak kuat naik lantai tangga dibikinkan stiker gitu. Kalau manggil santri becet gitu. Oh, turun gitu ya gitu. Ya, itu Masya Allah beliau memang sudah sepuh. Ya hidupnya berkah dan nggak punya anak serta mewakafkan tanahnya di kota Semarang dekat Tugu Muda itu. Usianya berapa itu kemarin beberapa pejabat kayak wali kota semua datang itu nggak didoakan. Nah, jadi berkah. Kalau ini aku pengen dong sampai beberapa kali sebelum itu umroh. Mudah-mudahan ya Allah meninggal di Mekah ya nggak meninggal juga. Tapi udah capek gitu. Betul udah sepuh udah. Tapi jalan masih bisa. Jalan bisa, komunikasi bisa, ngomong bisa, baca Quran bisa. Memang matanya yang satu tuh nggak bisa ngelihat satu di operasi. Itu 92. Masya Allah, itu keberkahan karena dari sejak dulu ngurusi anak-anak asuh. Anak-anak asuhnya sudah jadi S1, S2, ada berapa puluh orang. Bahkan kalau memang waktu dia memang anaknya nggak mau, dinikahkan itu sekalian. Maksudnya dipestakan di panti itu sekalian. Diundang orang tuanya, keluarga nggak usah repot. Mana jodohnya, buat sini nikah di sini. Udah, syukuran di sini. Sampai begitu. Nah, ini keberkahan usia itu sampai begitu. Dikenang terus kebaikan-kebaikannya. Kan ada doanya ya di surat Ibrahim itu. Masih ingat ya doa bagaimana kita itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala usia kebaikan-kebaikan kita. Rabbi habli hukma wal hikni bis sholihin waj'alni lisanan sidqin fil akhir. Itu kan Rabbi habli hukma ya, berikanlah kami hikmah.
wa alhiqni bisolihin, dan kumpulkan kami itu bersama dengan orang-orang soleh. Wa ja'al lisanan sidqin fil, jadikan kami itu menjadi buah tutur kebaikan bagi generasi kita berikutnya. Ini kan berarti future ya. Jadi kita tuh berbicara long term. long term. Nah, kebaikan-kebaikan kita. Makanya para pahlawan itu jadikan jalan, Pak. Jalan pahlawan itu kan ada nama-nama pahlawan. Itu orang-orang baik. Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman, berapa jalan? Nggak ada pahlawan yang tidak baik dijadikan nama jalan. Misalkan jalan DNID itu nggak ada yang belum pernah ada ya, atau siapa lah ya, nggak ada. Itu kebaikan-kebaikannya kan terus menerus ya. Waktu kalau kita belajar tentang Diponegoro apalagi itu ya, wah, Masya Allah ya, ternyata di Babat Tanah Jawa itu ya luar biasa bagaimana dia perjuangannya di dalam Berarti cuma perang 5 menit. iya, mulai 1925 sampai 1930. 1930. 1930 ya. Semuanya bebas masuk maghrib. Itu terkenal itu ya. Perang ya 5 menit ya. Tapi kan gara-gara perang itu Belanda itu kan bangkrut yang kita bisa. Janur kuning buktinya. Makanya kan ini keberkahan itu long term, kebaikan-kebaikan. Al-Quran tadi doa kita itu begitu, diajari Allah berdoa supaya dikenang kebaikan-kebaikannya. Baik kita bisa mewujudkan dalam monumen ya, bentuk-bentuk kebaikan apa. Saat Imam ini ditenang besok, oh pernah jadi GM-nya jadi Hongkong. Kan dikenang kebaikan. Ya, bikin sendiri. Sekarang lisan sidqin fil akhirin kan. Ada ya, kebaikan-kebaikan itu yang long term. Nah ini yang mungkin perlu kita pikirkan juga. Kira-kira saya ini kalau hidup nanti apa nih yang akan kita bikin long term? Ke depan ini apa nih long term yang akan bisa kita siapkan? Yang itu bisa menjadi sidqin fil akhirin. Waja'al lisan sidqin fil akhirin. Menjadi buah tutur yang baik bagi generasi berikutnya. Nah ini kesolehan kan itu bisa menurun ya. Bagaimana ceritanya Nabi Khidir ya Pak ya, yang hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang tua yang soleh, kan dijaga oleh Allah sampai berapa lama kan, kemudian disampaikan nih di sini ada harta anak yatim. Nah, karena itu ada orang tuanya dulu yang soleh, terus mengalir kebaikannya, bisa bergenerasi. Nah, itu udah jam 10 ya, kita cukupkan karena Biasanya kita selesai pas Cinderella. jadi itu seberapa? Ada 12. Ya, itu nanti bisa tanggal 31 ya. Ya, mari kita diskusi saja atau mungkin dari teman yang lain hadirin bisa menambahkan ini gambaran saja tentang bagaimana pentingnya kita itu mengejar berkah. Harta, rezeki, usia, umur, apapun kita target itu ya ini berkah. Ini berkah enggak ya? Nah, kalau tidak berkah itu biasanya ya berdampak dari apa yang kemudian kita dapatkan. Kalau sudah berkah kadang sedikit itu jadi berkah ya, kayak gambarannya itu orang-orang dulu ya. Itu kayaknya kalau dipikir tuh aktivitas kerjaannya juga itu aja ya, petani ya ini. Tapi itu anak-anaknya itu bisa sukses ya. Dari petani itu bisa sampai saya punya dosen itu di Semarang namanya itu Sujai. Bapaknya nggak lulus SD. Terus saya tanya, dokter kan, kenapa kok pengen kuliah terus? Nama saya itu pendek Pak, Mas, nama saya pendek. Terus gimana? Ya mau saya panjangin. Caranya gimana? Sekolah terus. Sekolah terus ya. Jadi dibawa ke kampus itu waktu dokter itu cuma pakai apa, nggak mau, udah pokoknya saya apa adanya. Itu berarti kan yang pinter kan ini Pak, bapaknya kemudian mendidik anaknya jadi dokter. Yang dokter ini belum tentu bisa mendidik anaknya jadi dokter juga. Jadi karena berkahnya doa orang tua ya, berkahnya orang tua itu yang Masya Allah, inilah yang kita harapkan di dalam kegiatan kita. Mudah-mudahan ini juga diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
Enggak, Pak Adi mau menambahkan dulu, Pak Adi boleh. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau berbagi keberkahan, berbagi cerita atau pengalaman keberkahan. Banyak tadi. Tadi keutamaan menyambung silaturahmi itu kan memperpanjang Usia. salah satu yang dimaksud memperpanjang usia itu maka apa pernah dijelaskan itu benar panjang usianya atau berkah usianya dalam arti panjang itu ya? Ya, jadi panjang kebaikannya ya, panjang keberkahannya itu. Jadi bisa dimaknai bahwa memperpanjang usia itu ya, usia kebaikannya itu, usia yang sifatnya long term itu. Kalau orang sering ketemu, itu kan bisa membangun relationship. Nah, itu juga bisa bermakna kebaikannya itu akan terus semakin panjang karena dia saling berinteraksi terus. Nah, kalau dari sisi usia seseorang itu kan hanya Allah yang tahu ya, jatah usianya berapa. Tapi kalau kemudian seseorang itu sering ketemu dengan orang yang satu dengan yang lainnya itu, paling tidak dia ada rasa bahagia. Ada rasa bahagia, ada rasa gembira, ada energi positif, sehingga dia tidak stres. Tapi kalau kemudian dia tidak pernah ketemu orang, kemudian dia juga tidak pernah berinteraksi dengan orang, nggak pernah ketemu, itu kemudian dia akan stres kan. Nah, stres ini kemudian menurunkan daya tahan tubuh. Kalau sudah imunitas tubuh kurang itu ya penyakit macam-macam. Maka kecenderungan orang-orang yang pensiunan itu kan pasti dia mencari komunitas, kesibukan, dan bahkan sudah pensiun tapi kerja terus. Ada juga. Atau minta dibebaskan. Ini kita nggak like. Sorry yang mentah itu. Jadi gitu. Nah, sehingga panjang itu karena sering silaturahmi ya panjang kebaikannya. Karena kadang-kadang ketemu dengan seseorang itu ketemu satu proyek. Saya misalkan pernah ini gara-gara silaturahmi ketemu dengan seseorang itu qadarullah dia itu aslinya dari desa saya, nggak tahu kan kok bisa ketemu. Terus ternyata dia mengamanahkan tanah, terus ngasih uang hampir setengah M, terus bangunan dibangunkan dan sebagainya untuk pesantren, untuk sekolahan. Ini kan gara-gara ketemu kan jadi panjang usia kebaikannya itu. Nah, doa apa kan sama, ketemu dengan siap sekian berapa M, didilkan kemudian langsung long term, kebaikannya jadi panjang lagi usianya. Alhamdulillah, doa ada berapa tahun? 29 tahun nih. Itu kan ibaratnya juga hasil doa ini kan karena silaturahmi. Iya, friend rising. Ya berarti jatah usia itu tetap gitu saja. Ya, jatah usia sudah ditentukan. Kalau setiap orang bukan menambah jumlah usianya ya. Karena orang kalau sudah habis jatah rezeki ya sudah selesai. Kalau sudah ditetapkan ini usianya sekian, itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz usianya berapa. Insya Allah demikian. Mungkin ada yang menambahkan yang lain, perspektif yang lain juga boleh.